Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif. Tema sikap hidup rukun dalam bentuk dongeng atau legenda. Judul Bawang Merah Bawang Putih. Sasaran untuk siswa kelas 3 SD. Saya Rini Fatimah Zaputri, NIM 2019-143280, sebagai penulis naskah. Saya Nyai Siti Aziza, NIM 2019-143256, tugas saya sebagai editor video. Perkenalkan, nama saya Monika Mila Saputri, NIM 2019-143266, berperan sebagai prolog. Perkenalkan, nama saya Dara Sofi Faradiba, NIM 2019-143281, berperan sebagai pengisi suara bawang merah. Perkenalkan, saya Desi Eko Sumarni, NIM 2019-143254. Saya berperan sebagai pengisi suara bawang putih. Perkenalkan, saya Dinda Salsabila, NIM 2019-143260, sebagai pengisi suara Ibu Bawang Merah. Zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih pun sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, Nak. Di desa itu, tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja. Suatu hari, ayah Bawang Putih sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian kamu harus memberi makan ternak, menyiram kebun, dan mencuci baju ke sungai. Lalu kamu harus menyetrika dan membereskan rumah. Mengerti? Baiklah, Bu. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Bu, maafkan Putih, baju ibu hanya terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu. Dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Ia segera menyusuri sungai, tempatnya menyuci tadi. Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Ia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap jaluran akar yang menuju ke sungai. Dari kejauhan, nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi. Siapa kamu, Nak? Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut. Jika saya tinggal di sini malam ini? Iya, baju itu tersangkut di depan rumahku. Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kau harus tinggal bersamaku selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Apakah kau setuju? Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama seminggu, asalkan nenek tidak bosan saja denganku. Selama seminggu, Bawang Putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari Bawang Putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, nenek pun memanggil Bawang Putih.
Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini, dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju itu pulang. Dan pilihlah salah satu labu ini untuk hadiah kau bawa pulang. Ya sudah, Putih memilih yang kecil ya, Nek. Sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bawang Putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejut Bawang Putih ketika labu yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Hah? Emas? Ibu, aku dapat emas permata, Bu. Gembel, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Iya, dari mana kamu mendapatkannya? Waktu itu aku mencari baju ibu hanyut terbawa arus. Kemudian kemalaman menginap di rumah nenek pinggir sungai. Dan aku disuruh untuk menemaninya selama seminggu. Setelah menginap seminggu, aku diberi hadiah ini. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai ke rumah nenek. Selama seminggu itu, Bawang Merah selalu malas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek membolehkan Bawang Merah pulang. Silakan kamu ambil salah satu dari labu ini, Nak. Bawang Merah pun mengambil labu yang paling besar. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai. Setelah Bawang Putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tetapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ulat. Binatang itu langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah.